Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang hipnoterapi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rino Abdul Rizky. Kebetulan saya salah satu alumni dari UNJA juga, kampus keperawatan Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hipnoterapi dan self hipnosis. Hipnoterapi sendiri adalah terapi afirmasi atau sugesti yang dilakukan pada subjek pada kondisi hipnosis. Nah, kondisi hipnosis ini sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan seperti tidur karena sugesti yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tapi pada taraf berikutnya tidak sadar sama sekali. Nah, hipnoterapi sendiri di Kamus Bahasa Indonesia berupa penyembuhan gangguan jiwa dengan membawa penderita ke suatu trans atau penderita mengeluarkan isi hatinya dalam keadaan sadar atau tidak sadar, menceritakan. Oke, di sini kata-kata hipnosis sendiri kependekan dari istilah yang disebutkan oleh James Brain, neurohypnotism. Neurohypnotism itu adalah tidurnya sistem saraf. Orang yang terhipnosis menunjukkan karakter tertentu yang berbeda, yang paling jelas adalah mudah disugesti. Nah, di sini kata-kata sugesti itu mempengaruhi pikiran alam bawah sadarnya sehingga memotivasi dia atau membuat dia untuk bertindak secara alam bawah sadar tadi. Nah, ini juga dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku subjek. Isi, perasaan, sikap, juga keadaan seperti kebiasaan disfungsi, kecemasan, sehubungan dengan stres, manajemen rasa, dan perkembangan pribadi. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan hipnosis atau hipnoterapi ini? Ada dua faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dari niat diri sendiri ataupun merupakan faktor yang berasal dari di dalam diri seseorang. Misalnya mengenai sifat pribadi. Ketika akan melakukan terapi, pastikan Anda memiliki alasan yang kuat untuk berubah. Saya juga sering menanyakan kepada setiap pasien saya, apakah ini niat pribadi atau ada niat dari orang lain atau pengaruh dari orang lain. Nah, di sini niat murni itu adalah kunci dari keberhasilan hipnosis itu sendiri atau hipnoterapi. Oke, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar, seperti dorongan ataupun lingkungan ataupun kata-kata orang. Itu adalah faktor yang mempengaruhi hipnoterapi sendiri. Banyak hal yang bisa mempengaruhi, contohnya keadaan seperti tekanan beban kerja ataupun sebagainya, dan juga seperti hubungan dari kita yang tidak harmonis dengan suatu keadaan. Nah, di situ dapat mempengaruhi juga. Bagaimana proses hipnoterapinya? Oke, di banyak literatur mengatakan ada sebelumnya preindaksi atau istilahnya seperti dianya bertanya dulu ataupun melihat dulu. Nah, itu disebut pre-talking. Jadi ini sebenarnya hal yang paling penting dari hipnosis itu sendiri atau hipnoterapi. Karena pada saat pre-talking itu ini adalah tahap penggalian informasi. Bagaimana hipnoterapis itu dapat menggali informasi dari pasiennya atau kliennya itu dalam, bahkan kalau bisa dia mengatakan sejujurnya dan tanpa ada tekanan. Nah, di situ tekanan sendiri pun sering muncul pada dasarnya ketika apalagi baru pertama kali nih datang terapi, pasti dia akan belum bisa beradaptasi dengan keadaan. Dia ingin bercerita kepada siapa ataupun kepada hipnoterapinya, dia masih ragu apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, di situ kita mengajukan diri atau membuka diri kita selebar-lebarnya. Bahkan ketika kita bertanya, kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa, tapi dalam hati tetap dia katakan. Jadi memang ini butuh teknik khusus sebenarnya pada tahap pre-talking. Sering saya lakukan seperti NLP, jadi Neuro Linguistic Programming. Jadi saya melakukannya dengan interaksi, seperti mungkin ada teknik-teknik khusus seperti mirroring atau patching leading yang istilahnya seperti itu. Nanti rekan-rekan sekalian bisa pahami itu lebih lanjut nantinya. Tapi yang paling penting adalah di tahap pre-talking ini kita harus dapat nih masalahnya apa nih.
dan saat itu kita melihat kejujuran dirinya, apakah dia jujur dengan masalahnya atau dia buat cerita, bisa jadi. Jadi di sini banyak sekali hal yang bisa terjadi di tahap pre-talking ini. Oke, yang kedua adalah analisis SWOT. SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi di sini hal-hal yang penting untuk kita analisa, apa itu kekurangannya, apa itu kelebihannya, apa itu kesempatannya. Dan di sini memang perlu kita pahami dari segi pasiennya. Jadi bukan dari segi kita. Kalau kita mungkin menganggap oh ini kekurangan dia, oh ini kelebihan dia, tapi enggak. Jadi kita anggap itu dari sisi dia. Apakah ini kekurangannya ataukah kelebihannya? Mungkin kita bilang suatu hal misal seperti cantik. Cantik itu kelebihan seseorang. Tapi orang tersebut mengatakan bahwa karena cantik dia dibully. Saya pernah dapat pasien seperti itu. Jadi apakah itu kelemahannya atau kelebihannya dari sisi dia? Tentu itu adalah kelemahannya dari sisi dia. Tapi sedangkan kita menganggap itu kelebihannya. Nah, ini yang agak bertolak belakang, tapi harus kita pahami. Kita harus ambil dari sisi si klien sendiri. Itu yang perlu dipahami. Ini untuk analisis SWOT. Nanti mungkin lebih dalamnya kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, untuk tahap yang ketiga ada prainduksi. Prainduksi ini lebih melihat dari diri kliennya atau pasien itu bagaimana dia menganggap hipnosis ini sendiri. Jadi mungkin ada keraguan-raguan ataupun istilahnya kenapa sih, bagaimana sih caranya, atau karena baru ini dia nggak tahu nih apa yang harus dilakukan nih, mau diapain aku. Nah, di sini di tahap prainduksi ini perlu diperhatikan. Jadi kita tes sugestivitas istilahnya. Nah, untuk tes sugestivitas ini sendiri kita perlu lakukan hal-hal yang istilahnya kita melihat apakah dianya mudah untuk disuges atau sulit. Nah, ini perlu diperhatikan. Untuk itu teman-teman juga harus belajar tentang tahap prainduksi. Nanti kita belajar tes sugestivitas seperti lengan lurus seperti kayu, ataupun istilahnya mata lengket, atau ada juga jari magnet. Banyak istilah-istilah itu, mungkin nanti bisa searching di Google tahap prainduksi ataupun tes sugestivitas. Nah, itu banyak sekali caranya. Ketika dia yakin dengan kita, dia akan mengikuti kata-kata kita. Pada dasarnya hipnoterapi ini adalah teknik komunikasi murni, yang istilahnya kalau misalkan orang itu mengikuti atau ingin masuk ke dalam trance-nya, dia akan terus mengikuti kata-kata kita. Tapi kalau dianya nggak ingin atau nggak yakin atau nggak mau, dia nggak akan ikut kata-kata kita. Nah, itu prosedurnya beda lagi. Ada yang mau ikut, ada yang enggak. Nah, itu lebih ke tekniknya, nanti saya bakal ajarkan lebih lanjut. Lalu untuk tahap induksi juga banyak. Ada yang istilahnya shock, ada yang relaksasi progresif, ada yang banyak hal yang membuat orang bisa masuk ke induksi. Jadi memang kita melihat induksi ini sebagai pintu gerbang dari orang tersebut untuk masuk ke tahap sugestivitas. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada tipe-tipe yang memang senang untuk dilakukan shock, ada yang enggak. Tapi biasanya di hipnoterapi kita lakukan relaksasi progresif karena itu lebih nyaman dan lebih standar untuk masuk ke zona trance-nya istilahnya. Oke, kemudian tahap hipnosis. Nah, tahap hipnosis ini sendiri adalah tahap di mana kita memasukkan sugesti. Sugesti ini bisa kita rancang, bisa kita desain, kata-katanya tergantung kebutuhan dari pasiennya. Jadi banyak hal yang istilahnya berbeda mungkin. Dari satu sisi, orang dengan orang lainnya itu perlu sugesti yang berbeda. Jadi kita harus merancang kata-katanya. Perlu diperhatikan kata-kata ini mendefinisikan hal tertentu. Contoh gini, misal aku kalau di Jakarta itu mungkin biasa, bahkan agak sopan kayak gitu, karena bilangnya gue. Tapi kalau aku di suatu tempat mungkin di daerah itu agak kasar, lebih ke saya atau hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi definisi kata ini penting sekali pada saat kita memasukkan sugesti, karena setiap pasien atau klien itu latar belakangnya berbeda. Mungkin ada orang Kerinci atau orang Tebo atau orang NTT. Nah, di sini karakter kata-kata itu definisinya beda-beda. Jadi perlu diperhatikan apakah karakter kata atau definisi itu cocok untuk pasien itu. Nah, itu perlu dimasukkan lagi. Lalu yang terakhir, tahap terakhir adalah tahap post hipnosis. Nah, jadi sugesti akan tetap tertanam setelah selesai. Di sini perlu diperhatikan saat terminasinya, perlu dikatakan ulang sugesti tersebut dan ditanamkan.
dan yakinkan bahwa dia tetap seperti yang sugesti yang kita katakan. Jadi ini tahap terminasi ini adalah tahap pembuktian juga. Setelah tahapan dari post hipnosis tadi, kemudian terminasi. Di terminasi itu sering biasanya hipnoterapi hanya membangunkan saja, tapi pahami ketika sudah hipnosis ataupun sudah memasukkan sugesti, kita perlu cek ulang apakah sugesti itu berhasil atau tidak. Nah, disinilah tahap post hipnosis sugesti berhasil atau tidak. Jadi kita perlu yakinkan, mungkin dengan anggukan kepala ataupun hal-hal yang memang dianya yakini, oh ya saya akan berubah, misalkan seperti itu. Selanjutnya tahap terminasi ini jadi tahapan post hipnosis sugesti dengan tahap terminasi ini seiring berjalan. Nah, kalau saya selalu praktekkan seperti itu karena dianya akan balik ke zona sadarnya lagi, alam sadarnya istilahnya. Nah, nanti di situ kita recovery lagi sugestinya. Jadi memang perlu diperhatikan untuk mengulang sugesti tersebut dan diyakinkan apakah dia tertanam atau tidak. Terus tahap terminasi ini diakhiri dengan hal-hal yang membahagiakan kalau bisa. Jadi tambah bonusnya. Saya selalu kasih bonus bahwa setiap kali kamu bangun dalam keadaan yang sangat segar, sangat bahagia, dan sangat sehat sekali. Nah, itu kata-kata yang istilahnya pada saat dia bangun itu buka mata itu lebih segar. Nah, itu perlu diperhatikan. Konsepnya memang kata-katanya sederhana, tapi ketika dimasukkan ke alam bawah sadar, itu akan melatih ataupun istilahnya membangun jiwa dia yang sehat, segar, bahagia itu kembali lagi. Oke, kondisi apa saja yang dapat diatasi dengan hipnoterapi? Di sini hipnoterapi bermain di ranah mental dan psikologi. Tentunya dapat meningkatkan percaya diri, produktivitas, hypno-teaching ataupun seperti motivasi, performa diri, lalu juga manajemen stres, dan banyak sekali hal-hal mental yang dapat diperbaiki. Sama juga seperti psikosomatis, saya banyak berdapat kemarin minggu lalu ada pasien yang GERD dengan kecemasan tinggi, lalu reflux, asam lambungnya naik. Kemudian juga ada yang kasus-kasus seksualitas seperti lesbian, gay dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu sembuh. Bahkan dianya menikah dan itu pun real, dianya katakan bahwa saya nggak seperti itu lagi. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Jadi memang pada dasarnya hipnosis ini mempengaruhi banyak sekali dari dalam mental kita. Oke, self-hypnosis. Self-hypnosis adalah hipnosis yang dilakukan secara alami oleh diri sendiri, secara sadar maupun tidak sadar. Seperti mensuges diri sendiri dengan kata-kata afirmasi yang membuat Anda melakukan suatu hal. Nah, ini sering kali kita lakukan. Nah, menurut saya semua hipnosis itu adalah self-hypnosis. Karena pada dasarnya semua orang itu berkata dari dalam dirinya. Bahkan keputusan Anda dalam memilih jalan kehidupan itu adalah self-hypnosis sebenarnya. Jadi itu adalah secara bebas dan teman-teman juga pasti sering melakukan. Bicara dengan diri sendiri. Tapi apakah bicara dengan diri sendiri ini berefek positif atau negatif? Nah, itu perlu diperhatikan karena hipnosis ini bisa negatif, bisa positif, tergantung dari sugesti yang dimasukkan. Nah, sugesti yang dimasukkan harusnya kita rancang, kita desain agar semua hal yang masuk ke dalam diri kita itu tersaring dengan baik. Karena kita sering kali contoh melihat video ataupun menonton televisi ataupun melihat Instagram, sosial media dan lainnya, tidak ada filter sehingga semuanya masuk. Dan semuanya masuk itu hoax, berita yang memang fakta ataupun segala macamnya kurang bisa kita analisa sehingga kita mengandai-andai atau memetaforkan sesuatu itu seperti persepsi kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Persiapannya untuk melakukan self hypnosis gampang sekali. Pertama, kenakan pakaian yang nyaman, pastikan nyaman dulu dengan yang dipakai. Kalau misalkan ada ikat pinggang, jam tangan, perlu dilepaskan. Kemudian masuklah ke sebuah ruangan yang tenang ataupun duduklah di kursi, tempat tidur yang nyaman juga boleh. Jadi pastikan ruangan itu hanya ada Anda sendiri dan diri Anda. Jadi di situ Anda coba menemukan diri Anda yang sesungguhnya. Yang ketiga, pastikan tidak terganggu setidaknya selama setengah jam. Nah, jangan sampai pada saat kita self hypnosis ada yang ngetop tuh atau ada anak lewat kayak tadi. Jadi pada dasarnya self hypnosis ini butuh kesendirian. Jadi istilahnya kayak orang dulu itu
bertapa mungkin ya. Tapi balik lagi, bertapa itu mungkin dari dalam dirinya itu self hipnosis juga sebenarnya, untuk membangun ulang dirinya. Oke, tentukan tujuan dari hipnosis itu. Jadi pastikan ketika Anda melakukan self hipnosis, Anda memiliki tujuan. Oh, aku ingin bisa lulus ujian, aku ingin mencapai cita-citaku yang ini. Nah, di situ kita self talking. Nanti coba kita lakukan. Yang kelima adalah mulai dengan fokus nafasnya. Jadi mulailah dengan fokus dengan nafas Anda. Pastikan setiap tarikan nafasnya Anda rasakan. Oke, langkah sederhananya untuk melakukannya, pertama cukup pejamkan mata, lalu berusaha untuk nyaman, santai, dan rileks, serta menyingkirkan berbagai perasaan. Pada dasarnya ini perasaan selalu datang silih berganti. Ya, untuk sederhananya kita tarik nafas dulu, kita fokus dengan nafas dulu. Apapun yang kita rasakan, pastikan nafasnya mengalir dengan nyaman. Lalu kenalilah tubuhnya. Tubuhnya masih tegang kah atau udah rileks nih? Nah, pastikan udah rileks. Terus tarik nafas perlahan, keluarkan lewat mulut. Nah, ini terus ulangi sampai benar-benar rileks. Kemudian sadarilah kenyataan bahwa Anda benar-benar rileks. Pastikan rileks dulu, nyaman, santai, rileks. Terus rasakan sensasinya. Sensasi kayak dia itu sebenarnya bukan tidur. Jadi kondisi trance atau hipnosis itu teman-teman pasti masih mendengarkan segala hal di sekitaran. Tapi teman-teman malas untuk bergerak, malas untuk melakukan sesuatu. Sama seperti ada saat teman-teman mau tidur, pada saat sebelum tidur itu mungkin sekitar 5 menit atau sekitar 3 menit sebelum tidur itu teman-teman masih dengar semua hal. Nah, di situ tapi malas untuk bergerak ataupun mau menghampirinya ataupun mendekatinya. Nah, di situ adalah kondisi trance. Jadi pada saat itulah kita self talking sebenarnya. Ulangi pernyataan afirmasi yang baik. Contohnya, aku sehat, aku semangat, aku bahagia. Aku sehat, aku semangat, aku bahagia. Ulangi pada masa trance itu. Ketika Anda sadar, berikan kesempatan sejenak untuk berhenti sebelum membuka mata. Jadi pastikan tarik nafas dulu, habis itu baru lepaskan. Nah, inilah sederhana langkah-langkahnya. Mungkin nanti saya bagikan skrip untuk relaksasi progresif. Jadi gampang sekali untuk diri sendiri. Juga nanti mungkin saya akan tambahkan beberapa juga untuk teknik sederhana hipnosis. Oke, jadi kali ini kita akan bahas ataupun praktekkan relaksasi progresif. Baiklah, saya akan memandu Anda untuk melakukan relaksasi. Silahkan ambil posisi duduk paling nyaman. Luruskan kaki dan tangan Anda senyaman mungkin. Telapak kaki Anda menyentuh lantai dan telapak tangan Anda diluruskan. Oke, bagus sekali. Sekarang tutup mata Anda. Tarik nafas dalam. Tahan. Hembuskan perlahan. Sambil berkata dalam hati, saya rileks, nyaman, dan santai. Oke, kita ulangi lagi. Tarik nafas dalam. Keluarkan lewat mulut. Saya rileks, nyaman, santai. Rasakan nafasnya dulu. Dan pastikan itu sangat lega sekali. Sekali tarik nafas dalam lagi. Dan pastikan pada saat melepaskannya memang betul-betul lepas dan rileks. Oke, rasakan tubuh Anda menjadi semakin rileks, nyaman, dan santai. Sekarang pusatkan perhatian Anda pada bagian atas kepala Anda. Oke, jadi di sini ada ubun-ubun istilahnya. Pastikan nafasnya mengalir sampai ubun-ubun. Tarik nafas dalam. Kita bisa arahkan nafas itu menuju ubun-ubun dan rasakan. Nah, rasakan sensasi yang terasa di sana. Perintahkan agar semua kepala rileks, nyaman, dan santai. Dan semakin rileks lagi. Lakukan ini sambil sedikit tersenyum. Dan pastikan senyuman itu membuat Anda semakin rileks. Mungkin Anda sekarang merasakan mengantuk. Itu adalah salah satu tanda. Tarik nafas lagi. Alihkan rasa rileks lagi. Tutup mata Anda kalau siap. Anda nyaman, santai, dan rileks. Nah, kini pastikan seluruh otot Anda nyaman, santai, dan rileks. Rasakan seluruh tubuh Anda mulai nyaman, rileks, dan santai. Oke, tutup mata Anda kapanpun siap. Rasakan lagi seluruh tubuh Anda nyaman, santai, dan rileks.
Nah, tenang sekali pada saat di trans itu kondisinya sangat tenang, nyaman, dan santai. Nah, ketika Anda tutup mata, Anda dapat katakan sugesti-sugesti yang ingin Anda bangun. Misalkan, saya sehat, saya bahagia, saya nyaman, saya santai. Tarik nafas lagi. Nah, di kondisi tersebut, gelombang otak sudah mulai normal. Dan pastikan ketika masuk ke trans, Anda bisa merasakan hal-hal yang ada di bawah sadar Anda. Contohnya seperti memori, ingatan tentang masa lalu, masa anak-anak, masa sekolah, dan itu membangun diri Anda sampai hari ini dan jadi Anda yang hari ini. Dan pahami setiap definisi kata-kata yang Anda katakan. Jadi penting sekali untuk memahami apa itu fungsi kata. Sehat itu adalah ketika seluruh tubuh Anda dapat berfungsi dengan baik. Sehat itu ketika Anda dapat beraktivitas dengan baik. Sehat itu ketika Anda bersyukur dengan nafas yang Allah berikan kepada Anda. Jadi pastikan definisi kata itu adalah hal yang Anda pegang atau Anda yakini. Nah, sugesti adalah kata-kata yang ingin Anda tanamkan. Jadi tanamkan kata-kata sebanyak mungkin sebelum orang lain yang menanamkan kata-kata itu kepada Anda. Jadi visualisasikan dan bayangkan keadaan yang ada di masa depan atau di masa lalu, tarik di hari ini dan jadikan itu motivasi untuk Anda. Seperti itu untuk self-hypnosis, dan pastikan diri Anda membangun diri Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke, ini adalah hal yang sederhana. Tapi balik lagi, di balik hal sederhana ini ada kandungan yang sangat kuat di dalamnya. Setiap kali kalian ulang, ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Repetition is everything. Jadi semuanya harus teman-teman ulang. Oke? Ya, mungkin sesi untuk hipnoterapi ataupun self hypnosis kali ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang harus disampaikan, boleh nanti coba kasih tahu dan catat, nanti komen ataupun lihat apa yang bisa ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.